Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Juaretia dari kelas 11 MIPA 2 SMA Konita akan membacakan tugas yang diperintahkan oleh Pak Budiono, yaitu membacakan cerpen. Cerpen saya berjudul Tidak Untuk Selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan cerpen milik saya. Cerpen milik saya dibuka dengan sebuah monolog. Ini bukan cerita tentang kehidupan, tapi ini cerita mengenai kehidupan. Bukan apa, tapi bagaimana cara manusia bisa sampai di posisi yang hanya mengikuti mayoritas, membuang ideologi, mengikuti nafsu, menjadi orang yang dibenci diri sendiri. Oh iya, aku lupa perkenalan. Hai, namaku Brian, dan ini cerita hidupku. Pada hari yang cerah, aku terbangun seperti biasa, mendengar suara burung yang tertutup suara konstruksi. Setelah bersiap-siap, aku pun langsung berjalan ke halte bis dekat taman. Biasanya di halte itu aku bertemu seorang anak penjual koran yang senang bercanda. Dia senang sekali bercanda, tertawa, mengikuti semua bercandaanku. Tapi hari ini aku hanya melihat seorang kakek pemberi makan burung. Yang biasa dia akan hilang sekitar jam 7.30. Tapi tak apa, mungkin anak itu sudah mulai bersekolah. Aku tidak tahu. Tak lama menunggu bis pun datang mengantarku dari distrik H ke distrik E. Sesampainya di halte tujuanku, aku pergi sarapan di suatu kedai donat kecil di dekat kantorku. Penjualnya adalah seorang nenek tua yang sangat ramah. Biasa pada saat sekolah, aku biasa berkumpul bersama teman-temanku di kedai itu. Dulu, nenek itu masih muda dan sangat aktif dalam senam. Setelah sarapan, aku langsung berangkat ke kantor. Dengan perasaan senang, aku masuk kantor dan langsung menuju ke dalam lift utama. Naik ke lantai 4 tempat aku bekerja, yaitu ruangan manajer. Bisa dibilang aku orang cukup berpengaruh di perusahaan ini. Pada sore hari, aku menerima sebuah telepon dari anak bos. Seperti biasanya. Tanpa berpikir panjang, aku rasa tidak ada mencurigakan. Aku pun bergegas menuju ruangannya. Sesampainya aku di sana, ternyata ia meminta nasihat untuk menaruh uangnya yang aman untuk dikirim ke luar negeri. Aku pun menyarankan diri menaruh uangnya di ATM-ku, dan aku akan pergi ke Fiji yang menjadi tujuannya. Ia pun setuju dan akan mengirimku pada Sabtu besok. Sabtu pun telah tiba. Pagi hari yang cerah, aku pun terbangun pada satu hari dengan wajah yang senang karena aku kan keluar negeri. Siapa yang tidak senang ketika keluar negeri? Setelah bersiap-siap, aku pun berangkat ke Fiji. Dalam perjalanan di pesawat pun, aku terus tersenyum sampai pesawat mendarat. Sesampainya di Fiji, aku pun ingin memesan taksi. Tapi sebelum aku menghentikan taksi, ada dua orang berjas hitam yang menemuiku dan mengatasnamakan anak dari bos perusahaan. Aku pun tidak curiga. Dan aku hanya mengikuti saja tanpa ada curiga, karena apa yang bisa terjadi apa yang bisa dilakukan bos kepada aku kan tangan kanannya. Di perjalanan pun aku tidak merasa curiga, sampai akhirnya aku melihat banyak sekali karung semen dan tong besar. Aku pun sadar kalau aku akan dilenyapkan dan dianggap tidak pernah ada, seperti yang aku lakukan saat masih menjadi pesuruh di perusahaanku. Salah satunya pun menodongkan pistol di kepalaku. Tepat sebelum pelatuknya ditekan, aku pun terbangun dan merasa lega kalau kejadian itu hanya mimpi. Tapi setelah itu, aku melihat tanggal. Aku merasa seperti dunia memainkan diriku. Aku terbangun di 3 tahun sebelum kejadian itu. Aku bergegas ke kantor.
Dan ternyata list namaku masih berada di tingkat bawah. Malamnya aku menyusun strategi menjatuhkan perusahaan di tempatku. Dan cara satu-satunya adalah menghancurkan kuncinya, yaitu anak dari founder perusahaan. Aku pun memulai rencana sangat licik untuk mencairkan perusahaan yang telah membangun diriku dari awal. Mulai dari mengasut para kepala untuk menyebarkan narkotika di dalam perusahaan, memulai mengkorupsi upah dari para pekerja, memulai penculikan dari distrik kecil untuk jadikan budak, dan lain-lain masih banyak lagi. Tak terasa sudah 2 tahun perjuanganku dan sekarang aku berada di posisi manajer di perusahaan yang aku hancurkan sendiri. Aku akan memulai ke langkah kedua, yaitu menghancurkan lebih dalam. 1 hari sebelum penaikan gaji, aku membocorkan data koruptor yang ada di perusahaan kepada bos besar. Bos besar pun terlihat sangat bahagia dan mengangkatku sebagai anak sekaligus co-founder di perusahaan. 2 bulan kemudian, aku melihat ada manajer baru yang mencolok. Dia terlihat giat, bersih, sopan, dan mau disuruh-suruh apapun. Aku mengetes ke tasnya berkali-kali, dan hasilnya dia sangat loyal. Tak terasa sudah 9 bulan dia bekerja menjadi anjingku. Tapi aku mendengar desas-desus kalau dia ingin menjatuhkanku. Jadi aku menyusun rencana agar rencanaku tidak hancur. Tak disangka dia menurut tanpa penolakan, dan sepertinya dia sudah terjebak di perangkapku untuk aku terbangkan ke Miami dan kubuang di sana. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang salah. Aku terus gelisah dan menyadari kalau manajer itu adalah aku. Aku bergegas menelpon anak buahku, dan katanya mereka sudah membereskannya. Aku pun sadar kalau ini permainan bos besar yang mengembalikan aku ke tahun sebelumnya. Aku pun bergegas menuju ke kantornya, dan ternyata dia sudah menungguku. Aku langsung saja bertanya, apakah ini ulah Anda? Jawab bos besar hanya, betul. Semuanya menjadi jelas kalau aku sejak awal hanya menjadi mainan tanpa henti orang ini. Dan saat aku mengacungkan pistolku ke kepala bos, aku sudah tertembak tepat di kening. Ironis, hidup hanya menjadi tikus yang mengikuti anjing yang sewaktu-waktu bisa memakannya. Benci terhadap orang yang bahkan orang itu adalah diri kita sendiri. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.